Baik, sebelum kita tanya jawab, saya berikan dulu secara ringkas apa yang kita pelajari beberapa sahabat yang lalu. Ialah, kenapa Yesus harus lahir dari manusia dosa? Jawabnya ialah, alasannya adalah satu, supaya Yesus menjadi manusia dosa seperti kita, mengandung sifat salah dan sifat dosa. Mazmur 51 ayat 5. Yang kedua, supaya Yesus menjadi manusia dosa, supaya bisa menjadi contoh teladan bagi kita bagaimana manusia dosa bisa menjadi sempurna hidup tanpa dosa. Umumnya, umumnya orang Kristen mengatakan kita tidak bisa sempurna hidup tanpa dosa, hanya Yesus yang bisa karena dia bukan manusia seperti kita katanya. Ini salah besar karena mereka tidak memahami kedatangan Yesus sebagai manusia, lahir dari Hawa, lahir dari Maria orang berdosa. Nah, itu tujuan ketiga adalah supaya Yesus bisa mati untuk membayar hutang dosa manusia yang mau bertobat dari segala dosanya. Karena kalau Yesus tidak menjadi manusia dosa, kalau Yesus lahir dari Hawa sebelum ada dosa, maka Yesus bukan manusia dosa, maka Yesus tidak bisa mati untuk membayar hutang dosa kita. Bila kita sudah bertobat, biarpun kita sudah bertobat meninggalkan segala dosa kita, Yesus tidak bisa membayar, Yesus tidak bisa mati, maka tidak bisa membayar hutang dosa kita. Makanya Yesus harus lahir dulu dari manusia dosa. Jadi, Yesus menjadi manusia dosa karena ia lahir dari manusia dosa. Akibatnya, kalau Yesus melakukan dosa sedikit saja, maka Yesus akan mati untuk selamanya dan tidak bisa hidup lagi, dan rencana penebusan pun akan gagal total. Semua manusia akan mati untuk selamanya karena upah dosa adalah maut. Jadi hutang maut kita itulah yang dibayar Yesus dengan kematiannya di kayu salib Golgota. Jadi ada taruhan besar ketika Yesus lahir dari manusia dosa. Karena kalau Yesus melakukan salah sedikit saja, maka Yesus akan mati untuk selamanya. Tentu saja penduduk surga pun terheran-heran dan gemetaran ketika Yesus turun dari surga untuk lahir melalui Maria orang berdosa. Karena malaikat-malaikat surga takut kalau Yesus melakukan kesalahan sedikit saja, maka Yesus akan mati untuk selamanya. Ini adalah risiko yang sangat mengerikan, bukan? Makanya bisa dibayangkan betapa gembiranya malaikat-malaikat surga ketika menyaksikan Yesus sebagai manusia dosa, bisa hidup tanpa dosa di bumi dosa, sampai Yesus mati di kayu salib Golgota. Oleh karena Yesus harus menjadi manusia dosa dan harus hidup tanpa dosa sampai Yesus mati di kayu salib, supaya semua manusia dosa yang bertobat meninggalkan segala dosanya bisa selamat mendapat hidup yang kekal. Nah, apakah kita bisa paham betapa besarnya perjuangan Yesus untuk menjadi manusia dosa, menjadi sama seperti kita, lalu menderita di kayu salib Golgota untuk menebus kita dari dosa? Bisa paham tidak? Kalau kita sudah paham
betapa besarnya penderitaan pengorbanan Yesus untuk kita. Tentu saja kita rindu untuk menghargai jasa Yesus kepada kita supaya bertobat meninggalkan segala dosanya. Kita menjadi sama seperti Yesus, hidup tanpa dosa melalui kuasa iman dan doa. Sebagai bukti, Yesus adalah manusia dosa sama seperti kita karena Yesus sangat ketakutan sebelum menghadapi penderitaan yang sangat kejam di kayu salib Golgota. Ketakutan dia karena dikatakan Yesus mengatakan, Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi." Maka seorang malaikat dari langit menampilkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Di sini kita lihat bahwa Yesus sangat ketakutan, membuat Yesus menjadi bersungguh-sungguh berdoa sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan luar biasa. Jadi Yesus sangat takut menghadapi, tetapi Yesus mengatakan, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Artinya Yesus tidak menyukai semua peristiwa itu, tapi demi rencana Bapa menyelamatkan manusia, dia siap melaksanakan perintah Bapa. Lalu bagaimana reaksi kita demi untuk menghargai pengorbanan Yesus? Cukup memuji-muji sajakah? Oh, tentu saja tidak cukup. Kita harus meniru Yesus. Kita harus menjadi sempurna hidup tanpa dosa. Itu rencana Yesus. Melalui kuasa iman dan doa. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ini yang harus kita lakukan sebagai penghargaan kita kepada pengorbanan Yesus. Selama Yesus bersama murid-muridnya, mereka banyak gagal. Murid-murid Yesus bisa sempurna hidup tanpa dosa sesudah Yesus naik ke surga. Setelah mereka berdoa selama 10 hari, setelah tidak lagi melihat Yesus, mereka bisa berdoa 10 hari. Barulah mereka bisa mendapat meterai dan dipenuhi dengan roh suci, kuasa roh suci, menjadi sempurna hidup tanpa dosa melalui kuasa iman, melalui kuasa doa, melalui kuasa iman dan doa seperti yang dilakukan oleh Yesus. Lalu bagaimana sikap kita untuk menghargai pengorbanan Yesus yang menderita di kayu salib Golgota untuk menebus kita? Setelah para rasul mendengar penderitaan Yesus sampai mati di kayu salib Golgota, akhirnya mereka sadar, tega-teganya mereka lari meninggalkan Yesus karena Yesus akan digantung di kayu salib. Mereka melarikan diri tega-teganya. Tetapi sesudah sadar akan kesalahan mereka sendiri,
maka mereka menjadi siap mati untuk digantung di kayu salib. Mereka semua mati dibunuh, kecuali Yohanes. Yohanes mau digoreng di belanga penggorengan, tapi tidak ada satu rambut pun tidak gosong, lalu ditarik, lalu dibawa ke Pulau Patmos. Karena rencana Tuhan mau mengirim firman lagi melalui wahyu yang sangat diperlukan itu. Yang lain-lainnya semua mati digantung. Mereka siap mati digantung, mengingat jasa Yesus, pengorbanan Yesus kepada mereka. Petrus saja minta supaya kepalanya ke bawah saja, karena ia sudah sadar dan menyalahkan dirinya sendiri yang meninggalkan Yesus harus sendirian di kayu salib Golgota. Kepala ke atas saja udah sakit dan susah, dia minta kepalanya ke bawah karena ia tidak bisa memaafkan dirinya meninggalkan Yesus di kayu salib. Lalu bagaimana dengan kita yang sekarang? Apakah sudah siap mati untuk menghargai pengorbanan Yesus? Seperti para rasul yang menjadi siap mati untuk digantung di kayu salib. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi sempurna hidup tanpa dosa seperti Yesus? Inilah yang harus kita pahami. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi sempurna hidup tanpa dosa seperti Yesus. Untuk menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib Golgota. Apakah sudah siap mati? Seperti para rasul siap mati untuk menghargai pengorbanan Yesus. Sudah siap mati apa belum? Nah, ini pertanyaan kepada kita masing-masing. Untuk menghargai pengorbanan Yesus, kita harus siap menghadapi kesusahan besar karena kita akan dimurnikan dalam tungku penderitaan. Ellen G. White mengatakan kita akan menghadapi masa kesusahan besar karena kita akan dimurnikan dalam tungku penderitaan. Dan ternyata supaya menjadi sempurna hidup tanpa dosa, supaya kita termeterai, ternyata kita harus melewati tungku penderitaan. Karena Ellen G. White mengatakan, suatu perintah keluar untuk membunuh orang-orang saleh yang menyebabkan mereka berseru siang dan malam minta kelepasan. Inilah yang disebut masa kesukaran Yakub yang akan kita hadapi nanti. Ini akan kita hadapi. Saya melihat bahwa mereka harus ditampi dan ditampi sampai dari segala kesalahan, atau mereka tidak pernah akan masuk ke kerajaan itu. Jadi supaya kita bisa ikut masuk ke kerajaan, kita akan ditampi dan ditampi melalui kesusahan besar. Supaya kita bebas dari kesalahan, supaya kita bisa bebas, supaya kita menjadi sempurna hidup tanpa dosa, supaya termeterai. Jadi termeterai artinya hidup tanpa dosa. Tongkat mengatakan bebas dari tuntutan hukum Allah. Artinya tidak melakukan dosa lagi. Lewat penderitaan dan penganiayaan kemuliaan tabiat Allah dinyatakan dalam orang-orang pilihannya, gereja Allah yang dibenci dan dianiaya oleh dunia sedang dididik dan didisiplin dalam sekolah Kristus. Mereka berjalan di jalan-jalan sempit di dunia,
mereka disucikan dalam api penderitaan. Mengambil bagian dalam penderitaan Kristus berarti dipersiapkan akan mengambil bagian dalam kemuliaannya. Ya, jadi kita disucikan dalam api penderitaan. Kita harus menghadapi penderitaan supaya kita bisa berdoa dan berdoa. Semakin teguh berdoa seperti Yesus tadi, ia semakin teguh berdoa supaya ia bisa menghadapi masalah kesulitan yang di depannya. Begitu juga yang harus kita lakukan. Sambil mengambil bagian dalam penderitaan Kristus berarti dipersiapkan akan mengambil bagian dalam kemuliaannya. Khotbah di atas bukit halaman 41. Apabila manusia berupaya rukun dengan Allah, akan mereka dapati bahwa serangan terhadap salib itu tidak akan berhenti. Kerajaan dan kuasa dan roh jahat di tempat-tempat yang tinggi dipersiapkan melawan semua orang yang menurut kepada hukum surga. Itu sebabnya begitu jauh menyebabkan kedukaan, penganiayaan, harus membawa sukacita kepada murid-murid Kristus. Karena itu merupakan bukti bahwa mereka telah mengikuti langkah-langkah guru mereka. Khotbah di atas bukit halaman 3940. Tidak seorang pun di antara kita yang akan memperoleh meterai Allah. Sementara tabiat-tabiat kita memiliki suatu cacat atau celah. Jadi harus sempurna hidup tanpa dosa. Adalah terserah kepada kita untuk mengobati semua cacat di dalam tabiat-tabiat kita. Menyucikan Ka'bah jiwa dari setiap kekotoran. Barulah hujan air itu akan turun ke atas kita. Testimoni Tresur Volume 2 halaman 69. Dalam segala zaman umat pilihan juru selamat telah dididik dan didisiplin dalam sekolah kesukaran. Mereka berjalan pada jalan-jalan sempit di atas dunia. Mereka telah dimurnikan dalam tungku penderitaan. Demi Yesus, mereka menghadapi perlawanan, kebencian, fitnah. Mereka mengikuti dia melalui pertikaian-pertikaian yang menyakitkan. Sadis, bukan? Kemenangan akhir halaman 613. Peter Hotep mengatakan, jelaslah bahwa pekabaran dari pemeteraian itu berjalan bergandengan sama seperti jarum dengan benang. Berjalan bersama-sama sampai jahitan itu selesai. Berkeluh kesah dan menangis karena segala kekejian adalah merupakan suatu tanda pembaharuan. Dan pembaharuan tidak pernah terjadi tanpa ungkapan beberapa kebenaran baru. Maka hal itu jelas bahwa pekabaran itu harus disampaikan kepada perhatian setiap orang. Apakah orang-orang tersebut tidak mengadakan pembaharuan setelah mereka diyakinkan oleh kebenaran itu atau tidak melakukannya? Kita harus sampaikan kepada orang lain mau diterima apakah ada pembaharuan atau tidak. Nah, kita harus ada pembaharuan. Maka orang-orang yang bangun dan mengadakan pembaharuan berkeluh kesah, lalu berusaha keras menerangi orang lain
melalui terang yang sedang bercahaya atas mereka menangis akan menerima meterai. Jadi kita akan termeterai. Ini satu simboliko nomor 1 halaman 81. Kita akan menerima meterai, syaratnya adalah kita harus berkeluh kesah. Ada pembaharuan dalam hidup. Kemudian menangis. Apa arti menangis? Arti menangis ialah memberitahukan kebenaran itu kepada orang lain. Ya, jadi bukan menangis-nangis di gereja, nggak ada gunanya itu. Menangis maksudnya ialah menjelaskan kepada orang lain kebenaran itu. Jadi kalau dikatakan berkeluh kesah dan menangis, maksudnya adalah melakukan pembaharuan hidup dan mengajarkan kebenaran itu supaya orang lain juga melakukan pembaharuan dalam hidup. Maka kita akan mendapat meterai. Ya. Jadi sudah jelas itu ya menurut tongkat. Berkeluh kesah dan menangis. Berkeluh kesah artinya belajar terang baru. Menangis artinya mengajarkan terang baru kepada orang lain. Berjalanlah dari tengah-tengah kota, kata Nabi Yeskiel, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T. Apa itu huruf T? And set a mark. Ya, tuliskanlah sebuah tanda, katanya, pada dahi orang yang berkeluh kesah dan menangis. Di dalam Alkitab tidak ada menangis. Di dalam bahasa Inggris ada menangis. And that cry. Cry menangis. Karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, ada tanda itu, jangan singgung. Yeskiel 9 ayat 3, 4, dan 6. Apakah yang dimaksud dengan T atau tanda mark itu? Dan siapa-siapakah yang menerima tanda yang dimaksud? Nah, kita lihat. Victor Putet mengatakan, orang yang berkeluh kesah dan menangis akan mendapat meterai. Berkeluh kesah artinya mempelajari terang baru supaya mendapat hidup baru. Berubah, ya, meninggalkan segala dosa. Menangis artinya mengajarkan terang baru kepada orang lain supaya mendapat hidup baru. Nah, berkeluh kesah dan menangis, belajar dan mengajarkan kebenaran. Barulah kita bisa menjadi termeterai. Berarti kita harus memahami semua kebenaran yang diungkapkan Tuhan sekarang ini. Jadi kalau teman-teman kita yang tidak percaya pekabaran malaikat ketiga karena tidak mengerti, ya tidak akan termeterai. Karena pekabaran malaikat ketiga adalah ujian terakhir untuk gereja MAK. Jadi kalau nggak mengerti, ya mereka masuk dalam golongan 5 anak darah yang bodoh. Sesudah terlambat baru mereka datang belajar ke kita. Jawaban kita adalah, udahlah, pergilah kepada beli minyak kepada penjual. Artinya semua kebenaran ini sudah ada di YouTube. Hanya bayar sedikit saja sudah buka semua itu. Nah, dibukalah di YouTube. Makanya kebenaran ini harus kita taruh di YouTube supaya nanti pada waktu panggilan datang, di masa waktunya mereka mencari, kita tidak ada waktu menjelaskannya kepada mereka dan tidak ada gunanya karena sudah tutup pintu kasihan, ya kita suruh aja lah mereka belajar di YouTube. Dan mereka akan percaya lalu datang kepada Yesus, tapi ditolak karena sudah terlambat. Aku tidak mengenal kamu.
Jadi tugas kita sekarang adalah mempelajari kebenaran dan memberitahukan kebenaran. Donadera mengatakan, kita tidak mencari anggota sekarang. Sekarang kita tidak mencari anggota. Maka jangan heran kalau kita sedikit. Tapi dikatakan tugas kita adalah belajar mengajar. Belajar mengajarkan pekabaran malaikat ketiga. Itu tugas kita sekarang. Jadi tidak perlu dikit, apa dikit atau banyak yang sudah belajar untuk menyampaikan nanti. Enggak, itu enggak persoalan, Tuhan yang tahu itu. Nah, yang penting kita harus memahami pekabaran malaikat ketiga. Barulah pada waktu panggilan datang, kita harus siap untuk menjelaskannya. Banyak orang yang akan bertobat. Karena gereja MAK tidak dijelaskan pekabaran malaikat ketiga. Maka pada waktunya nanti, mereka, anggota-anggota bertanya kepada pendeta, pendeta nggak bisa jawab. Maka mereka kemana mau belajar? Apa yang terjadi ini, apa hubungannya dengan kitab suci, apa hubungannya dengan nasib kita? Mereka akan datang belajar kepada kita. Oh, di sana datang kepada kita. Kita harus siap menjelaskannya. Nah, melalui kutub. Semua bisa, berapa banyak orang yang datang kepada kita. Kita tidak perlu capek-capek. Kita buka YouTube. Mereka bisa memahami kebenaran. Mereka akan memahami kebenaran. Apalagi pada masa terjadi krisis perang. Ketika terjadi krisis perang di Palestina, tahu apa yang akan terjadi? Krisis ekonomi. Kenapa? Satu alasan. Pada waktu terjadi perang Irak, terjadi ada beberapa ladang minyak yang dibom. Biasanya di mana ada perang, musuh selalu merusak jembatan supaya tidak ada pengiriman barang-barang, terutama makanan, dari kampung-kampung supaya orang kota itu mati di sana. Itu semua itu tujuannya. Makanya pada waktu ini juga, di mana ada ladang-ladang makanan, ladang-ladang minyak, dibomlah semua itu. Sehingga seluruh dunia menjadi menjerit karena tidak ada makanan. Apa yang terjadi? Tidak akan ada lagi perburuan. Para pendeta nggak bisa makan karena anggotanya tidak bisa makan. Nggak ada lagi perburuan. Bebaslah mereka untuk mempelajari kebenaran. Jadi tidak perlu heran nanti kalau para pendeta banyak yang akan belajar ke kita. Pada waktu mereka bingung menjelaskan kepada anggota, mereka tidak tahu, ya mereka belajarlah ke kita dan membawa anggota belajar ke kita. Karena tidak ada lagi yang diharapkan dari organisasi, dari usaha. Nggak ada dihormat, nggak ada. Nggak ada pengharapan dari sana, semuanya sudah kesulitan. Dan pada waktu itu Tuhan akan mengirimkan makanan kepada kita. Kalau tidak ada makanan di tempat kita, mana juga bisa turun dari surga kalau tidak ada makanan. Burung-burung gak pun bisa mengirim makanan kalau tidak ada makanan. Selama ada makanan, itu belum terjadi. Kalau sudah tidak ada makanan, semua itu bisa terjadi juga kepada kita. Maka kita harus mempersiapkan diri untuk mengetahui kebenaran dan untuk melaksanakannya. Bagaimana supaya kita bisa sempurna hidup tanpa dosa seperti Yesus. Itulah yang menjadi tujuan kita. Dan itu doa maksimum akan terjadi sebelum perang dahsyat di masa terjadi mengancam perang di Palestina. Kita akan tahu apa yang akan terjadi, maka semua umat Tuhan berdoa dan belajar. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk
menjelaskan pekabaran malaikat ketiga kepada semua anggota gereja MAK. Karena itu yang mereka belum tahu. Juga termasuk Davidian. Umumnya Davidian tidak tahu pekabaran malaikat ketiga. Diajari tidak mau. Ditanya tidak tahu. Nah, itu. Kita teruskan. Jadi ada dua tugas penting. Belajar dan mengajar. Ini tugas penting kita sekarang. Yang harus kita lakukan supaya mendapat meterai. Satu, berkeluh kesah, artinya belajar dari terang baru. Supaya kita mendapatkan hidup yang baru. Supaya ada perubahan. Meninggalkan segala dosa. Dua, menangis, artinya mengajar. Mengajari orang lain mengenai terang baru supaya orang lain juga mendapat hidup baru. Menjadi berubah, hidup tanpa dosa. Ini tugas penting kita sekarang. Apa arti termeterai? Arti termeterai adalah bebas dari tuntutan hukum Allah. Tongkat Gembala jilid 2 halaman 320. Bebas dari tuduhan hukum Allah, artinya sudah menuruti segala perintah Tuhan menjadi hidup tanpa dosa. Jadi dalam arti selengkapnya, arti termeterai adalah sudah menjadi sempurna hidup tanpa dosa. Itu termeterai. Dan itu nanti kita semua akan termeterai di masa empat angin itu masih ditahan sebelum pecah perang. Kalau sudah pecah perang, tutup pintu kasihan. Jadi kita bisa tahu kapan tutup pintu kasihan. Jadi sebelum tutup pintu kasihan, sebelum pecah perang, kita harus berdoa sungguh-sungguh dan kita itu yang harus kita ajarkan kepada orang lain supaya semua berusaha sempurna hidup tanpa dosa melalui kuasa iman dan doa seperti Yesus yang berdoa sungguh-sungguh itu supaya kita termeterai. Proses supaya termeterai satu, berkeluh kesah, mempelajari terang baru untuk mendapat pembaruan hidup yang baru. Yang kedua, menangis, mengajarkan kebenaran kepada orang lain supaya orang lain juga mendapat hidup baru, supaya termeterai. Jadi artinya kita harus belajar dan mengajarkan terang baru supaya menjadi sempurna hidup tanpa dosa. Nah, inilah prosesnya sekarang dalam pemeteraian. Kata Victor Houtet mengenai pemeteraian. Bagaikan perjalanan jarum dan benang sampai jahitan selesai. Jadi artinya belajar dan mengajarkan terang baru sampai menjadi sempurna hidup tanpa dosa. Barulah bisa jadi termeterai, ya. Bagaikan perjalanan jarum dan benang sampai selesai. Ini tadi di atas sudah saya tulis dalam tulisan Victor Houtet. Sekarang soal Ka'bah. Pelajaran tentang Ka'bah dan penghakiman pemeriksaan harus dimengerti dengan jelas oleh umat Allah. Semua harus tahu pekerjaan imam besar demi keperluannya sendiri. Jika tidak, maka mereka tidak mungkin dapat menyatakan imannya. Setiap jiwa punya kesempatan apakah akan diselamatkan atau akan hilang. Setiap orang punya perkara di hadapan pengadilan Allah. Masing-masing harus berhadapan dengan hakim agung. Jadi kontroversi.
488. Jadi yang menjadi terang baru untuk sekarang ini adalah mengenai pekabaran malaikat ketiga dan pengadilan kepada orang itu. Nah, ini yang kita sudah pelajari dan kita harus ulang-ulang pelajari sampai kita hafal untuk menjelaskannya secara langsung kepada anggota gereja MAK dan orang-orang Davidian di grup lain. Tidak ada yang memahami dua topik ini di grup lain kecuali hanya kita. Jadi kitalah yang menjadi saluran berkat, saluran kebenaran kepada orang-orang lain untuk masa ini. Nah, baik sampai di sini pelajaran kita. Sekarang kita teruskan dengan tanya jawab. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Baik, silakan. Apakah sudah sangat jelas dan terang? Sudah jelas dan terang,